Dua orang dengan gaji yang sama bisa hidup dengan kondisi keuangan yang sangat berbeda. Semua tergantung pada isi pikirannya, bukan isi dompetnya. Simak video ini dan temukan 6 pola pikir orang kaya yang membuat rezeki mereka tidak pernah kering. Pola pikir itu seperti pondasi rumah. Kalau rapuh, seberapa mewah pun bangunannya akan goyah saat angin datang. Begitu pula dalam hidup. Rezeki akan sulit bertahan jika pola pikir kita penuh batas dan ketakutan. Tapi saat pondasi mental kita kuat, rezeki akan merasa nyaman, tinggal lebih lama. Sekarang mari kita gali 6 pola pikir orang kaya yang menjadikan kelimpahan sebagai bagian dari keseharian. Yang pertama, pola pikir kelimpahan. Saya pernah duduk berbincang cukup lama dengan sahabat saya. Kami sama-sama sedang berada di masa sulit, pekerjaan tidak menentu, pengeluaran makin besar. Tapi anehnya dia tetap tenang, bahkan bisa berbagi saat saya sendiri masih merasa kurang. Saya tanya, kamu tidak takut kehabisan? Dia menjawab pelan, justru karena saya percaya cukup, rezeki tidak pernah berhenti datang. Sejak itu saya mulai belajar sesuatu, bahkan ketika pikiran terus berkata kurang, dunia pun ikut menyempit. Tapi saat kamu mulai percaya bahwa hidup ini luas dan rezeki itu datang lewat banyak jalan, ruang hatimu ikut terbuka. Seperti kata Wayne Dyer, kelimpahan bukan sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu yang kita izinkan hadir. Dan sejak saya izinkan pikiran saya melihat kelimpahan, yang datang bukan hanya uang, tapi juga ketenangan. Apakah kamu sendiri pernah merasa cukup walau belum punya semua yang kamu inginkan? Ingat, rezeki terbesar bukanlah apa yang kamu kejar, tapi kesediaan untuk percaya bahwa apa yang akan datang pasti tidak pernah salah alamat. Yang kedua, fokus pada nilai bukan sekedar uang. Saya pernah mengenal seorang teman yang kerja kerasnya luar biasa. Setiap hari ia berangkat pagi, pulang larut malam, dan tetap saja hidupnya seperti berjalan di tempat. Sampai akhirnya ia berkata pada saya terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa bertanya apa yang bisa saya berikan. Sejak saat itu ia mulai mengubah arah, bukan lagi soal seberapa banyak yang bisa ia dapat, tapi seberapa besar manfaat yang bisa ia tinggalkan. Ia mulai membantu tetangga membuka usaha kecil, membagikan ilmu tanpa pamrih, dan perlahan hidupnya berubah, bukan tiba-tiba kaya raya, tapi lebih tenang, lebih dihargai, dan justru lebih sering diberi kepercayaan. Mungkin kamu pernah merasa sudah melakukan segalanya, tapi hasilnya tidak sepadan. Bukan usahamu yang kurang, tapi niat di baliknya yang perlu dibersihkan. Saat kamu mulai berfokus memberi nilai, bukan sekedar mendapat untung, tapi disitulah rezeki datang dengan cara yang lebih tulus dan tak terduga. Yang ketiga, belajar terus meski sudah berhasil. Warren Buffett dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, tapi yang jarang orang tahu setiap hari, ia menghabiskan sekitar 5 hingga 6 jam hanya untuk membaca. Bukan karena ia sedang belajar untuk ujian, tapi karena ia percaya belajar adalah napas hidup. Ia pernah berkata, semakin banyak kamu belajar, semakin banyak potensi yang akan kamu miliki untuk menghasilkan. Bayangkan di usia lebih dari 90 tahun dan dengan pencapaian yang luar biasa, ia tetap merasa bahwa dirinya belum selesai bertumbuh. Ia membaca ratusan halaman laporan keuangan, buku bisnis, hingga artikel harian, bukan demi pamer pengetahuan, tapi karena ia ingin terus memahami dunia yang berubah setiap hari. Saya sering merenung bagaimana seseorang yang sudah begitu sukses justru merasa belum cukup tahu, sementara kita yang masih merangkak kadang merasa sudah cukup. Mungkin kamu pernah merasa lelah belajar, merasa sudah tahu banyak hal tapi belum juga berhasil. Bukan karena kamu kurang pintar, melainkan kamu belum cukup sabar menggali lebih dalam. Dalam hidup ini, belajar bukan soal gelar, bukan soal usia. Belajar adalah cara menjaga agar hati tetap rendah, pikiran tetap terbuka, dan hidup tetap bergerak ke arah yang lebih luas. So, kalau hari ini kamu merasa mandek, cobalah buka buku, dengarkan pengalaman orang lain, perbarui pengetahuanmu. Seperti Warren Buffett, bisa jadi kelimpahanmu dimulai dari halaman berikutnya yang kamu baca, bukan dari angka di rekeningmu. Yang keempat, berani ambil resiko yang terukur. Howard Schultz, pendiri Starbucks, bukan berasal dari keluarga kaya. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, dan ketika ia mencoba memperluas konsep Starbucks kepada investor, lebih dari 200 orang menolak idenya. Tapi ia tetap melangkah bukan dengan nekat, tapi dengan perhitungan dan keyakinan bahwa idenya punya nilai. Sekarang, Starbucks hadir di lebih dari 80 negara dan menjadi simbol gaya hidup dunia modern. Schultz pernah berkata, "Jangan pernah takut gagal, takutlah jika kamu tidak pernah mencoba." Saya percaya kegagalan bukan tanda akhir, tapi penanda bahwa kita sedang belajar menentukan arah yang lebih tepat. Mungkin kamu pernah jatuh dan merasa malu,
Justru dari titik itulah keberanianmu dibentuk untuk menimbang ulang, untuk mengambil resiko yang lebih bijak, dan untuk berdiri dengan tujuan yang lebih jernih. Jangan buru-buru mundur saat ditolak. Kadang satu langkah kecil yang berani bisa menjadi awal dari cerita besar yang belum kamu bayangkan. Yang kelima, menunda kepuasan. Filsuf Yunani kuno, Epiktetos, pernah berkata, kebebasan sejati adalah ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya. Ia percaya bahwa kehidupan yang tenang dan bermakna bukan datang dari terpenuhinya semua keinginan, tapi dari kemampuan menundanya dengan sadar. Pemikiran ini terasa jauh dari realita hari ini, di mana segala sesuatu ditawarkan serba instan, dari makanan cepat saji, pembelian sekali klik, hingga godaan gaya hidup yang terlihat mewah di media sosial. Kamu diajak untuk cepat puas, cepat beli, cepat tampil, meski kadang harus mengorbankan masa depan yang sedang dibangun. Saya pernah berbincang dengan seseorang yang hidupnya berubah karena satu keputusan, yakni menunda keinginan untuk membeli barang impian. Dan mulai menyisihkan penghasilannya untuk investasi kecil. Ia bilang, awalnya terasa berat, tapi ketika saya melihat tabungan saya tumbuh, saya merasa lebih merdeka. Dan memang benar, dari keputusan kecil itulah ia mulai mencicipi rasa aman yang selama ini hanya jadi angan. Mungkin kamu pernah merasa lelah karena merasa terus kekurangan, tapi coba renungkan apakah kamu sudah memberi ruang bagi masa depanmu untuk tumbuh? Ataukah semua hasil yang kamu dapat habis untuk memuaskan diri sesaat? Menunda kepuasan bukan berarti menyiksa diri, tapi justru membentuk cinta paling dalam kepada versi dirimu di masa depan. Saat kamu berani memilih menanam hari ini dengan sabar, dengan sadar, kamu sedang menyiapkan panen yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih berarti. Yang keenam, syukur dan sedekah sebagai fondasi. Ada satu perubahan kecil yang dulunya hampir tutup karena krisis keuangan. Penjualannya menurun drastis, utang menumpuk, dan beberapa karyawan memilih keluar. Pemiliknya sempat putus asa, merasa semua usahanya sia-sia. Tapi di tengah tekanan itu, ia memilih melakukan sesuatu yang justru tidak masuk akal secara bisnis. Ia memutuskan untuk memberi. Ia mulai dari hal sederhana, memberikan produk gratis ke panti asuhan, mengajak karyawan tersisa menyumbangkan waktu untuk kegiatan sosial. Bahkan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya, berapapun itu, untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Ia berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya tidak ingin bisnis ini tumbuh tanpa makna. Beberapa bulan kemudian, perlahan hal-hal kecil mudah berubah. Relasi bisnis yang dulu menjauh mulai kembali. Pelanggan lama yang sempat hilang mulai berdatangan lagi. Dan tanpa disadari, cerita kebaikannya menyebar bukan karena promosi, tapi karena ketulusan. Saya belajar banyak dari pengalaman itu, bahkan dalam kondisi terdesak. Pilihan untuk bersyukur dan memberi justru bisa menjadi fondasi baru. Bukan hanya menyelamatkan bisnis, tapi juga menyelamatkan cara memaknai hidup. Jika kamu sedang berada di titik di mana semuanya terasa seret, coba pikirkan apakah kamu masih punya ruang untuk bersyukur meski kecil? Apakah kamu masih bisa memberi meski hanya dengan waktu atau perhatian? Pahamilah, ketika tanganmu terbuka untuk memberi, hatimu pun terbuka untuk menerima. Dan saat rasa cukup tumbuh di dalam diri, rezeki pun tahu kemana ia harus datang dan menetap. Sekarang mari beri ruang sejenak untuk mendengarkan isi hatimu. Apakah pola pikir yang kamu peluk hari ini membawa ketenangan atau justru membuatmu semakin jauh dari rasa cukup? Kamu tidak harus langsung mengubah segalanya, cukup tanam satu keyakinan baru bahwa rezeki tidak selalu datang dari angka, tapi dari cara kamu menghargai hidup dan percaya bahwa Tuhan selalu cukupkan yang kamu butuhkan. Seperti kata Rumi, apa yang kamu cari sedang mencarimu. Kalau pesan ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, bantu sebarkan pada orang-orang yang kamu sayangi. Tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal konten inspiratif lainnya dari saya.